persembahan kita di hadapan Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa. Kami percaya memberi persembahan adalah bagian Tuhan. Dengan memberi persembahan kami muliakan Tuhan. Dengan harta kami memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus. Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan
berkat ya Tuhan, ada terobosan boleh terjadi ya Bapak. Tuhan, kami ngerti Tuhan, semua tokoh Alkitab membuktikan Bapak, keuangan adalah hal yang biasanya paling pertama yang Kau pulihkan ya Tuhan. Setelah bidang-bidang yang lain ya Bapak, setelahnya Kau akan mempertobatkan, Kau akan membersihkan jiwa kami dan semuanya, kesembuhan semuanya, anak dan seterusnya ya Tuhan. Dan hal yang paling mudah yang akan Kau pulihkan biasanya adalah keuangan ya Bapak. Namun kami tahu seringkali kami kebalikannya ya Bapak. Seringkali begitu sulit untuk kami boleh terobos bagian ini, area ini ya Bapak. Dan pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa Bapak, kami meminta Tuhan belas kasih ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, setiap roh penyesalan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap spirit apapun yang mengintimidasi setiap kami, bahwa Allah itu pilih kasih, bahwa Allah itu hanya memberkati sebagian orang saja, bahwa Allah itu hanya mengasihi sebagian orang saja, itu semua dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab sesungguhnya Allah rindu kami semua tak terkecuali, tak satu pun apapun latar belakang kami, apapun pendidikan kami, dari suku manapun kami berada, bahkan di usia berapapun kami bertobat Tuhan, bahkan apapun ya Tuhan Kau tirukan kami, atau siapapun kami di gereja ini atau dimanapun ya Bapak, tidak akan pernah bisa menghalangi kami untuk menerima setiap terobosan berkat demi berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bukan sedang lapar dan greedy atau serakah akan berkat-Mu ya Bapak, tidak. Tidak Tuhan, Kau tahu hati kami ya Bapak. Kau tahu hati kami. Kami percaya, hamba tahu bahwa harta orang fasik harus dialirkan ke gereja Tuhan. Harta orang fasik harus dialirkan ke anak-anak Tuhan. Pekerjaanmu harus selesai Tuhan. Amanat aku harus selesai. Sekolah ini harus tambah besar ya Bapak. Setiap pelayanan jiwa-jiwa harus tambah besar Tuhan. Pengaruh kami harus semakin luas Tuhan. Bukan hanya di area yang sempit, tapi menjangkau kota, menjangkau provinsi, menjangkau bangsa, bahkan bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami sedang tidak hidup untuk diri kami sendiri ya Bapak. Kami sedang tidak hidup untuk diri kami sendiri. Terima kasih untuk setiap kesempatan meletakkan hidup. Hamba sangat ngerti kecacatan hamba ya Bapak. Hamba sangat ngerti kebobrokan, kesombongan ya Tuhan yang ada di dalam hati kami, hati hamba ya Bapak. Tapi jika Engkau membawa kami sampai di titik hari ini, kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kami sombongkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Cukup kasih karunia Tuhan buat kami ya Bapak. Sebab di dalam setiap kelemahan kami, kuasa Tuhan sempurna dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Kau membukakan setiap pikiran kami ya Bapak. Kami tangkap setiap remahan daripada-Mu Tuhan. Hamba berdoa ya Bapak, setiap keuangan kami diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bagi-Mu segala kemuliaan, hormat dan pujian dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat praise and worship. Kita sungguh-sungguh rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Semua merasakan hadirat Tuhan. Amin. Semua merasakan lawatan Tuhan. Amin. Amin ya. Saya diminta Pak Rofi membawakan tema yang gak gampang karena saya orangnya boros. Dikasih tema terjebak kebiasaan boros. Pak Rofi tahu ya kekurangan saya. Jadi kayak gimana gitu. Nah, ya kita lihat ya. Next. Kita belajar dari semut. Next, kita baca bersama-sama ya. Bapak Ibu mesti percaya bahwa ini hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir setiap kita itu akan sebenarnya sejatinya nggak banyak waktu. Jadi asal kita mau, Tuhan pasti pakai kita, pasti. Dan percayalah bahwa
Kalau Bapak Ibu punya panggilan amanat agung, Bapak Ibu gak mungkin gak diberkati. Pasti diberkati. Pekerjaan ini butuh uang Bapak Ibu. Boleh tanya Miss Christine punya atau Bu Hilda, sekolah tiap bulan butuh berapa? Itu baru sekolah yang mungkin muridnya berapa Bu? 50, 8 ya. Bisa bayangkan kalau kita pingin dipercaya lebih 500 misalnya. Kalau kita pingin dipercaya 700 misalnya. Wadahnya harus besar, bukan fisiknya. Wadah hatinya harus besar. Wadah hati itu apa? Terima berkat Tuhan, terima pengurapan Tuhan, terima talenta dari Tuhan. Dan Tuhan sedang cari hari-hari ini orang yang wadahnya cukup besar untuk terima kepercayaan dari Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan gak tunggu kita sempurna. Saya banyak kelemahan, saya sombong, saya mudah tersinggung, saya banyak kelemahan. Kita semua mungkin juga banyak kelemahan. Tapi Tuhan gak tunggu kita sampai sempurna. Asal kita mau terus dibakar dengan api Tuhan, berjalan di dalam api dan kuasa Tuhan. Asal kita mau nekat habis-habisan sama Tuhan, percaya Tuhan pasti pakai kita. Pasti dengan segala harga yang memang harus kita bayar. Kita baca ya, Amsal 6 ayat 6 sampai 8. 1, kita baca bersama-sama. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya waktu panen. Ya, amin. Jadi kita mau belajar sama semut nih ceritanya ya. Coba next kita mau lihat semut itu seperti apa. Yang pertama nih ya. Jadi ini kita mau belajar sama semut ini tentang apa? Tentang mengumpulkan Bapak Ibu. Kalau kita punya apa ya, Bapak Ibu pasti ngerasa kok. Saya sangat percaya ya, tingkatan berkat itu 3 aja kalau menurut saya. Kurang, cukup, diberkati, dan berlimpah. Tuhan itu gak pernah ingin kita kurang, gak pernah. Percayalah hati Tuhan. Tuhan gak pernah ingin kita cukup, cuma cukup enggak. Percayalah hati Tuhan. Tuhan gak ingin cuma kita sekedar rasa ya cukup diberkati, enggak. Tuhan tuh mau kita berlimpah. Tidak perlu tunggu jadi orang kaya, punya sekian ratusan miliar di rekening untuk jadi orang yang berlimpah. Berlimpah bicara tentang hidup kita bisa dirasakan buahnya oleh orang lain. Jadi bisa jadi orang yang kaya pun, orang yang cukup pun, orang yang punya sekian juta, ratusan atau apapun lah, punya investasi, punya aset di mana-mana, belum tentu itu berlimpah, belum tentu berlimpah. Selama hidupnya tidak bisa membawa buah, orang lain tidak bisa merasakan buah yang manis atau buahnya dikit incrit aja, itu bukan berlimpah yang dimau Tuhan. Itu bukan definisi berlimpah. Berlimpah adalah keseluruhan hidup kita bisa dirasakan rasa manisnya oleh orang lain. Amin. Jadi bagian kita adalah, sekali lagi, mari kita punya wadah hati yang cukup besar, yang siap untuk Tuhan, hineni, surely here I am, inilah aku Tuhan, di sini aku, ini Sari, ini Mesida, ini siapa, ini Yabes, dan seterusnya. Dan selanjutnya, dalam segala keterbatasan kita, seperti jemaat-jemaat di Makedonia, seperti Timotius yang masih muda, kurang pengalaman, namun hidupnya sudah dirasakan buahnya oleh banyak orang. Amin. Amin. Kita akan lihat ya. Sekarang kita akan lihat seni mengumpulkan dulu. Jadi karena kita tuh mesti belajar sama semut katanya ya. Oke, yuk kita lihat ya. Yang pertama, semut itu punya kemampuan komunikasi dengan sangat-sangat baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tuh gak boleh jadi orang tuh gini. Misalkan ini dikasih tugas ya sama atasan
atasan kita atau dikasih tugas sama Bapak Gembala, contoh ya, misalkan gini, nanti contohnya apa ya? Contoh gini deh, nanti kamu yang ngomong sama sama kelurahan yang di situ ya, karena misalnya nih ya ceritanya kita mau adain baksos di situ, atau misalnya Bapak Gembala bilang, nanti kamu yang ngomong sama kepala yayasan penabur ya, soalnya kita mau bikin KKR di penabur, contoh. Kita nggak boleh kayak gini, aduh takut, bapak aja, bapak kan yang udah sering gitu ya, atau Citin kan kepala sekolah gitu. Nggak boleh seperti itu, karena semua ternyata punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Dalam hidup ini kita harus belajar namanya the art of lobbying, atau seni melobi orang. Ketika kita berhadapan dengan anak kecil, kita harus bersikap seperti apa sehingga bahkan kita nggak perlu kasih dia permen, kita nggak perlu kasih dia es krim, kita nggak perlu kasih dia barang-barang mainan tertentu, tapi dengan kita senyum, dengan kita cuma manggil dia, anak itu nempel sama kita. Itu namanya the art of lobbying. Ada perkenanan Tuhan dan ada perkenanan manusia. Gimana caranya? Memang nggak ada cara lain selain ya memang kita mesti terus belajar. Yang kedua, kita mesti minta hikmat sama Tuhan. Jadi harus minta terus keberanian sama Tuhan. Apapun yang kita merasa saya nggak bisa, saya belum nyampe di level itu, nggak masalah, harus diterobos, harus berani. Kadang-kadang saya nggak suka juga gitu ya, misalkan harus ngomong di lingkungan keluarga Batak gitu ya, apalagi dengan logat saya yang super Jawa ini gitu kan, yang pasti orang nanya polu aha, aduh saya ngomong gini aja sudah orang nggak percaya nih saya orang Batak gitu kan, ngomong B aja nggak bisa gitu, ngomong B nggak Jawa aja nggak bisa. Tapi itu harus diterobos. Kita harus belajar komunikasi, belajar berkomunikasi dengan baik. Kalau kita misalkan ketemu sama orang pemerintahan, sama Pak RT, sama Pak RW, minta tolong sama Pak Camat, ngomongnya seperti apa? Harus belajar. Kalau ketemu pengusaha beda lagi. Pengusaha itu beda. Harus kita mesti ngerti sedikit-sedikit lah tentang kondisi ekonomi hari ini gitu ya. Jangan ditanya tentang, misalkan ditanya tentang minimal ditanya gubernur BI aja kita bingung. Hah, BI? Bang Imron, nah salah udah. Orang sudah coret dah ya, bingung hao-hao gitu ya. Jangan. Kalau ketemu bos di kantor, ya bukan pengusaha tapi kayak orang-orang di marketplace, jadi direktur ke orang-orang level tinggi, kita mesti ngerti kita harus bersikap seperti apa, berkata-kata seperti apa, itu semua harus dipelajari. Minta hikmat dan keberanian dari Tuhan. Dan kalau kita punya kemampuan komunikasi yang baik, kita itu akan berdiri di hadapan siapapun dengan wibawa ilahi. Amin. Wibawa ilahi, katakan bersama 1, 2, 3. Wibawa ilahi, 1, 2, 3. Wibawa ilahi dan perkenanan Tuhan dan manusia. Nanti Bapak Ibu bisa rasakan ketika Bapak Ibu mulai belajar gitu ya untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Bapak Ibu dimanapun, sebenarnya Bapak Ibu cuma mau minta tolong A, tiba-tiba dia akan kasih pertolongan ABCD. Pernah merasakan seperti itu? Pernah ya? Itu namanya perkenanan Tuhan. Nah itu kita mesti pelajari. Kalau jualan, saya suka dengan triknya Bu Esther itu yang keren deh. Saya suka iklan-iklannya dia di status status WhatsApp-nya. Itu semua harus dipelajari. Hari ini kita jadi apa? Saya percaya yang pelajar aja nggak semua kok jadi kesayangan guru, iya nggak sih? 40 orang di kelas, paling yang disayang guru, yang benar-benar guru itu ingat paling 5 orang. Ya yang 35 ya sudah lah ya. Yang penting nilaimu nggak jelek gitu ya. Yang penting kamu baik-baik aja. Yang penting kamu nggak sakit-sakitan. Tapi yang 5 ini kalau ada apa-apa duluan diingat sama guru. Ada lomba, oh ini. Ada apa? Ada makanan atau apa? Diingat duluan. Kenapa? Dan nggak perlu harus jadi orang kaya untuk seperti itu, nggak perlu. Tapi gimana kita bisa belajar untuk menempatkan diri, mulai belajar untuk open minded aja gitu, terbuka pikiran itu. Jangan merasa minder itu kesombongan tersembunyi loh. Jangan minder, tapi tanamkan di diri kita. Kalau rasa takut ya Bapak Ibu, saya juga sering rasa takut, apalagi kalau sudah atasan saya lagi pergi naik haji
gaji. Waduh, menurut saya tuh ya gak enak, gak ada atasan. Kalau ada atasan enak ya, sembunyi di bawah, sembunyi di ketiaknya dia, istilahnya gitu ya. Tapi kalau gak ada atasan, nanti saya ditanya anak perusahaan ini, ditanya itu gitu ya. Ya takut nggak? Takut sih. Enak nggak? Ya nggak enak. Kalau bisa dia datang cepat gitu ya. Tapi ya sudah, ini kesempatan yang dikasih Tuhan. Nah, kalau saya takut ya udah bilang, Tuhan kasih aku hikmat, Tuhan aku orang pintar, Tuhan aku dikasih excellent spirit sama Tuhan, aku 10 kali lebih pintar, hikmat Tuhan menyertaiku, hikmat Tuhan memenuhiku. Perkatakan firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Seni komunikasi harus dipelajari. Next. Oke. Yang kedua, ternyata yang pertama tadi apa? Semut punya kemampuan apa? 1, 2, 3, komunikasi. Yang kedua, semut itu ternyata selalu bermanfaat buat sesamanya. Kok bisa ya semut selalu bermanfaat buat sesamanya? Jadi semut itu punya seperti ini ya. Setiap kali dia jalan, dia tuh meninggalkan jejak aroma tertentu. Jadi dia tuh aneh ya, memang tuh ini unik gitu ya. Dia kalau nemu makanan, dia tinggalkan aroma tertentu. Jadi nanti teman-temannya itu kayak gitu datang dan ke situ gitu. Makanya kan semut itu gak jarang dia sendirian. Gak lama begitu dia nemu makanan, gak lama teman-temannya pasti akan datang dan kita jengkel dan mulai cari kapur semut, betul ya. Karena ya itu tadi, semut itu meninggalkan jejak aroma tertentu. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Bahwa sekecil semut, Bapak Ibu, semut itu ditebus Tuhan Yesus nggak sih? Ditebus Tuhan Yesus nggak? Tuhan Yesus itu di kayu salib itu menebus dosa semut nggak menurut Bapak Ibu? Enggak ya? Semut diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan nggak? Semut itu destininya menguasai bumi nggak? Semut itu disebut anak-anak Allah nggak? Dengan segala hormat kepada semut ya, semut aja bisa bermanfaat buat teman-teman semutnya gitu. Jadi kita pun juga harus bisa bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk jadi orang yang peduli. Ketika kita menemukan satu berkat, usahakan kita tinggalkan satu aroma dan orang akan lari ke situ. Apa maksudnya? Ketika kita melangkah kemanapun, orang bisa lihat kita punya identitas Kristus. Sekali lagi dengan segala keterbatasan dan kecacatan kita. Kita memang gak sempurna. Kemarin ngobrol-ngobrol waktu di retret sama Bu Ila sama Bu Mesida ya, kita semua gak ada yang sempurna. Kita punya segala macam luka di hati kita masing-masing, segala macam kelemahan di hati kita masing-masing. Semut juga gak sempurna kok. Siapa yang pernah digigit semut? Angkat tangan. Jengkel gak digigit semut? Atau si semut berharga, pahlawan tanpa tanda jasa, gak mungkin, pasti jengkel. Jengkelin ya, jengkelin. Kita juga kadang juga gitu kok, jengkelin ke orang lain. Kita juga kadang gitu kok, gigit orang lain. Kita juga hidup kita juga kadang ngerepotin malaikat kok, ngerepotin Tuhan kok gitu ya dengan sikap kita. Tapi dalam segala keterbatasan, ayo pilih jadi orang yang selalu bermanfaat buat orang di sekitar kita. Ketika kita bermanfaat itu sebenarnya itulah the art of mengumpulkan, seni mengumpulkan. Ketika kita bermanfaat, percayalah, lumbung-lumbung pemerahanmu itu gak akan pernah kosong Bapak Ibu. Pasti, itu pasti. Mana buktinya? Ya alami. Ayo mulai jadi berkat buat orang lain. Dijamin gak akan pernah kosong. Mari jadi orang yang peduli. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semut otaknya, lah semut kecil apalagi otaknya, ya kan? Gak mungkin semut itu hidrosefalus kan, ya enggak ya. Otaknya gede enggak, kepalanya enggak gede. Kita ini punya masa otak yang gede gitu ya, yang dari Tuhan. Jadi kita sebenarnya bisa kok menggunakan akal budi, menggunakan hati kita untuk kita bisa bermanfaat buat sesama kita. Kuncinya sekali lagi peduli, dan kita menangkap yang dari Tuhan itu dengan tepat. Selalu nanya Tuhan,
segala hal apapun, Tuhan, aku harus bagaimana ketika ketemu seperti ini? Aku harus ini atau ini? Aku harus bagaimana? Aku harus telepon atau aku harus kirim jambu atau aku harus, bahkan Tuhan tuh bisa ngomong jambu atau pisang loh Bapak Ibu. Ternyata dia nggak suka pisang, makanya Tuhan bilang kasih jambu. Itu pernah kejadian. Ya saya pernah kalau nggak salah sama Bu Mesida sudah bilang pisang aja gitu ya. Dan saya ngotot karena saya nggak suka pisang. Jadi ini manusia aneh, memang saya manusia bobrok. Kalau ngasih sukanya mau ngasih yang saya suka. Saya maunya ngasih jeruk karena saya sukanya jeruk. Bu Mesida udah bilang pisang, beneran ternyata orang itu sukanya pisang. Mungkin Bu Mesida sudah lupa gitu ya. Cuman ya itu tadi, intinya kita mesti tangkap yang dari Tuhan. Tuhan tuh bisa sangat detail Bapak Ibu. Dan memang Tuhan tuh sangat detail pribadinya. Jadi ayo tangkap yang dari Tuhan dengan tepat. Dan eksekusi artinya kalau sudah nangkep ya dilakukan dengan cepat. Nah ini juga masalah. Orang sukanya menunda-nunda. Bapak Ibu pernah nggak lihat semut itu kelemar-kelemar? Kayak Putri Sulung nggak pernah deh kayaknya. Dia kayaknya begitu udah lihat makanan udah kayak babi hutan ya, sut gitu, yang pengennya cepet gitu ke arah sana gitu. Artinya apa? Mengeksekusi apapun yang Tuhan mau itu harus cepet. Hari ini misalnya Tuhan bilang kasih perpuluhannya cepet gitu. Tunggu minggu depan baru diumumin di gereja kan setiap minggu pertama. Kelambatan Bapak Ibu, ketelatan. Cepat lakukan segala sesuatu mesti cepat, jangan suka nunda. Ya, lanjut. Terus dan naik balik dikit. Dan membawa orang itu kepada Tuhan. Jadi jangan membawa orang fokus sama kita. Bersyukur kalau orang itu bisa lihat kelemahan kita. Kenapa? Karena kan memang jadikan semua bangsa muridnya siapa? Murid Tuhan Yesus. Bukan muridnya Sari, bukan muridnya Pak Rofli, bukan muridnya Bu Hilda, bukan muridnya Yabes, tapi muridnya Tuhan Yesus. Jadi kadang-kadang kalau misalnya nih kita lemah, kita tidak respon dengan baik, tetap minta ampun di hadapan Tuhan, tapi bersyukur bahwa itulah sarana yang Tuhan kasih, itulah mesbah yang Tuhan kasih, supaya apa? Orang itu lihatnya sama Tuhan, orang itu kembalinya sama Tuhan, tapi tetap kita bisa jadi berkat buat orang itu. Amin, amin. Jadi yang kedua adalah selalu bermanfaat buat sesamanya. Katakan bersama-sama on position. 1, 2, 3. On position. Amin. 1, 2, 3. On position. Bapak Ibu sedikit kesaksian. Kemarin retret ya Bapak Ibu. Bu Hilda datang, saya datang, Bu Hilda ada cerita. Wih, makanan berlimpah-limpah. Snack gini dan begitu, makanan enak terus. Ininya enak, ayamnya enak dan seterusnya. Yang saya tangkap adalah ya, ketika kita on position untuk jiwa-jiwa, untuk pemulihan jiwa-jiwa, untuk sebuah kehendak Tuhan, percayalah kita pasti akan mengumpulkan. Firman berkata, barang siapa mengumpulkan bersama dengan aku, ia tidak akan tercerai-berai dan ia tidak akan mencerai-beraikan, tapi akan mengumpulkan bersama dengan Tuhan. Gak akan pernah kekurangan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Next, yuk kita lihat berikutnya. Wah ini juga ya, tambah lama kok tambah gak enak ini slide-nya. Tidak istirahat berlebihan. Gak boleh ya beristirahat ya? Boleh dong gitu ya. Tuhan Yesus, Tuhan aja kasih contoh di hari ke-7 Tuhan beristirahat, ada Sabat ya kan. Penelitian membuktikan semut ternyata juga tidur. Sehari katanya, kata penelitian, semut tidur 4-5 jam. Nah, semut itu badannya kecil loh ya. Bayangin semut itu kecil, mengangkat daun, mengangkat gula, mengangkat donat sama remaan donat sama teman-temannya. Tidurnya cuma 4-5 jam. Semut kayaknya nggak pernah beli geliga, semut nggak pernah pasang salon pas, ya kan? Semut nggak pernah minta keroan sama semut yang lain. Artinya apa? Semut yang kecil, yang bukan penguasa bumi, yang tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yang tidak ditebus dosanya sama Tuhan Yesus aja bisa seperti itu, maka kita pun pasti
jauh lebih perkasa dari itu. Kenapa? Karena ada Roh Allah di dalam kita. Amin. Jadi jangan terlalu bangga. Wih, saya tetap diberkati Tuhan, padahal saya tidurnya sehari 10 jam. Jangan bangga. Percayalah, itu tidak ilahi, itu tidak rohani. Itu Tuhan tidak berkenan, percayalah. Yuk kita bertobat. Say no to nganggur dan laya-laya berlebihan. Bukan berarti, sekali lagi bukan berarti kita mesti cari duit. Enggak harus cari duit. Kalaupun hari-hari itu dihabiskan dengan berdoa, teriak bahasa roh kencang-kencang di hadapan Tuhan, bersyafaat, menangis buat jiwa-jiwa berjam-jam, itu juga namanya produktif. Itu juga namanya nggak nganggur. Itu juga namanya nggak leye-leye berlebihan. Tapi kalau kita cuman ya pagi bangun, ya udah cukup lah. Udah nyanyi 2 lagu itu udah cukup lah. Ya udah, anak-anak juga udah besar, apalagi yang mau di ini. Ya paling nunggu mereka ngasih cucu. Ya nanti kalau ada cucu ya paling ya jaga cucu lah. Jangan kayak gitu. Ayo belajar dari semut. Jangan selama tubuh ini masih bisa, masih mampu. Yuk tanya sama Tuhan. Kerjakan setiap kesempatan yang dari Tuhan, dan minta kekuatan dan keperkasaan Tuhan. Ada 2 jenis istirahat. Bapak Ibu kalau saya ngomong gini, terus Bapak Ibu jangan mikir saya nggak keroan. Saya juga keroan dengan bangga. Saya juga keroan. Saya juga pasang salon pas yang cabai. Saya nggak bisa salon pas yang biasa, yang cabai atau yang panas. Saya juga. Tapi bukan berarti kalau badan sudah linu, sudah pegel, terus jadi berhenti, jadi nggak ngapa-ngapain, jadi menikmati di kasur. Ya sudahlah ya, sekali-kali istirahat lah ya, sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Akhirnya apinya padam, apinya redup. Yuk jadi orang yang produktif, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa ketika saya mungkin ada orang yang memang bukan di marketplace, tapi lebih banyak untuk pekerjaan yang aktivitas yang sifatnya mungkin rohani, yang kacamata orang tuh bilang itu kegiatan rohani. Walaupun apapun lah ya, marketplace, pelayanan yang dibilang rohani itu semuanya sama-sama, semuanya itu penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tapi kalaupun memang ada orang tertentu memang kuatnya di mana, asal kita kerjakan dengan segenap hati, kita minta terus ketepatan sama Tuhan, berkat itu bisa mengalir Bapak Ibu dari manapun. Nggak harus selalu dengan saya harus kerja di kantor baru dapat berkat. Nggak harus selalu seperti itu. Berkat bisa mengalir dari manapun. Jadi yuk istirahat yang berguna. Istirahat untuk memulihkan kelelahan, keletihan nggak apa-apa. Tapi bukan istirahat, ada jenis istirahat yang tidak berguna yang dikatakan di Amsal itu, saya nggak lupa catat ayatnya, adalah istirahat yang justru malah membuat kita jadi orang yang malas. Kalau sudah keenaan istirahat, Bapak Ibu, udah keenaan nganggur, itu nggak gampang loh membangkitkan diri lagi. Jadi walaupun udah tua, saya mau cerita ya, orang tua saya, ibu saya, beliau sekali, mungkin saya udah ulang-ulang ya, cuman buat saya ini sebuah inspirasi bahwa sampai umur 78 tahun dia masih melayani di gereja. Artinya melayani di gereja, dia bukan orang yang kayak pemimpin pujian, enggak. Dia orang yang sangat pinter banget, itu kayak gini. Dia bisa kayak mikirin gereja ini enaknya, harusnya punya tempat, itu kayaknya ada lain gereja kosong, sama dia dibikinin kayak semacam buat tempat nginap, tempat retret, dan ada pemasukan yang gede dari situ. Terus nanti dia hubungin lagi ke STT dan gitu lah. Dia tuh ahli yang begitu-begitu. Talentanya dia yang begitu. Dia juga bukan orang yang berkhotbah, enggak. Dia kerjakan itu tapi dengan kesetiaan. Dia tuh ahlinya jadi kayak ketua RT gitu ya. Pokoknya organisasi. Ya dia ahlinya di situ. Dia ahlinya ngayomi orang, itu keahliannya dia seperti itu, jenguk orang kayak gitu. Dia kerjakan sampai umur 78 tahun. Dia nggak punya kendaraan, Bapak Ibu. Anak-anaknya banyak yang di luar kota, bukan di Malang. Dia kerjakan sampai yang
semampu sampai di titik yang ya sudah dia memang udah nggak kuat, dia akhirnya di usia 79 dia kena kanker, usia 80 lebih dia meninggal gitu. Jadi maksud saya bukan mau bilang wih harus enggak, bukan mau menyombongkan atau enggak, tapi maksud saya yuk kita ini dikasih kekuatan sama Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh. Say no to nganggur dan leye-leye berlebihan ya. Oke, next. Dan nah ini selalu produktif sampai akhir hayat. Jadi kalau semut aja pernah nggak membunuh semut? Ditekan gitu loh. Pernah nggak membunuh semut? Semut itu ya kalau dibunuh, saya suka membunuh semut ya. Saya memang bukan aliran Buddha ya. Kalau aliran Buddha nggak boleh ya bunuh binatangnya. Saya suka bunuh gitu ya. Tapi semut itu kalau dibunuh itu bisa gini loh, bisa dik hidup lagi dan jalan tertatih-tatih, jalan lagi loh. Artinya apa? Dia nggak mudah dihentikan oleh apapun. Tangan saya jauh lebih besar daripada semut. Tapi ditekan gini, kalau dia masih bisa hidup, kecuali saya cincang-cincang itu semut, dik, nah baru dia mati. Tapi kalau cuma diginikan, dia bisa loh. Nggak ada yang pernah lihat ya, cuma saya berarti yang tukang bunuh semut. Itu dia bisa jalan lagi loh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk jangan berhenti berkarya dalam segala keterbatasan. Aku kan nggak bisa. Kalau nunggu Pak Rofli, Bu Hilda sekolah SPD sarjana pendidikan dulu, ya nanti keburu Tuhan datang toh ya baru bikin sekolah gitu ya. Kalau semuanya nunggu kita pintar, semuanya nunggu kita kudus gitu ya, walah, yo gak jadi toh. Jadi dalam segala keterbatasan, mau sekarang sedang ada masalah, mungkin ekonomi bermasalah, istri belum bertobat, anak masih acak kadut, tetap jangan berhenti berkarya dalam segala keterbatasan. Kita mesti hati-hati dengan ada nanti ayatnya ya. Kalau Bapak Ibu cari di Alkitab tuh ada namanya gini. Tuhan tuh sampai bilang lewat Paulus, kamu tuh nggak ngerti ya bedanya Tuhan sama roh Belial. Jadi maksudnya gini, bahwa ada namanya roh Belial. Roh Belial tuh yang selalu membisikkan kita gini, udah ngapain sih kamu aneh-aneh, biasa-biasa aja. Noh, tetangga sebelah juga biasa-biasa aja. Tuh, jemaat lain juga biasa-biasa aja. Udah biasa-biasa aja, gak usah deh aneh-aneh dan seterusnya. Nanti kamu ini loh, malah kamu kesulitan sendiri loh. Berhikmat, gak usah aneh-aneh. Itu namanya spirit Belial, talking dalam nama Tuhan Yesus, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Itu bukan dari Tuhan. Hati-hati dengan roh Belial. Dia akan selalu menghalangi kita untuk jadi orang yang produktif. Ayo jadi orang yang produktif sampai akhir hayat ya. Next. Nah, terus terakhir adalah pandai kerjasama ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di kantor belajar untuk kerjasama. Saya adalah orang yang tidak mudah kerjasama. Itu kampus saya terkenal susah bekerja sama. Jadi orang udah ngerti, kalau HRD itu udah ngerti. Kalau ngambil karyawan, duluin dulu dari kampus ini gitu. Jangan dari kampus saya. Biasanya orangnya arogan, gak gampang kerja sama. Nah itu harus belajar jadi Bapak Ibu. Belajar kerjasama, belajar ngalah, itu belajar gak gampang. Setiap kali saya disuruh ngalah ke teman saya, itu pergumulan buat saya. Sejujurnya tuh benar-benar pergumulan kayak, ya kamu belajar juga dong, makanya jadi kayak gitu. Jadi pokoknya sombongnya luar biasa saya Bapak Ibu ya. Nah tapi gak boleh gitu. Kalau kita kerjakan semuanya sendiri, coba bayangin, kue itu mau diangkat satu semut, bisa gak kira-kira? Gak bisa. Jadi harus bareng-bareng. Kalau kita mau kumpulin lebih banyak dalam hidup ini, yuk belajar kerjasama. Dan saat kerjasama itu gak ada agenda pribadi lagi. Yang penting gimana caranya kuenya keangkat. Bukan supaya saya makan sekenyang-kenyangnya, tapi supaya semuanya bisa makan kue bersama-sama. Percayalah, timnya semakin besar, kepercayaan dari Tuhan itu pasti tambah banyak. Dan ayo minta sama Tuhan begini, Tuhan, khususnya di dalam sebuah pelayanan ya, tim dengan kesamaan visi dan value ya. Jadi kita nanti akan jadi orang mau di kantor dimanapun, jadi orang yang saling menopang bukan saling menusuk gitu ya. Orang bisa punya kekurangan apa-apa tapi jangan tusuk dari belakang. Jangan jelek-jelekkan dia dari belakang, jangan. Jangan jadi orang yang sukanya lapor-lapor Bapak Ibu.
sekali lagi, jangan jadi orang yang sukanya lapor-lapor. Kalau kita nggak suka, hadapkan aja sama Tuhan. Ya? Ya, nggak enak sih. Oke, next. Next, nggak apa-apa. Oke, tips mengumpulkan perut Alkitab. Jadi belajar sama semut. Habis itu, ya bekerja melayani sesuai talenta. Ya, nggak apa-apa. Suara, kalau misalkan main musik nggak bisa kayak Ko Philip, ya is okay, nggak apa-apa. Nggak usah sampai belajar ke Purwacaraka, apa namanya, atau ke Amadeus Wolfgang atau siapa lah ya. Ya memang bukan bakatnya. Kalau kita ini sungguh-sungguh nih ya, punya bakat olahraga, ditekuni sungguh-sungguh, bisa jadi kayak Kak Cliff loh. Bisa jadi hebat. Nah saya disuruh nendang bola kayak Kak Cliff. Syukur-syukur bolanya itu ke depan, bisa jadi bolanya mental ke belakang. Jadi ayo jadi orang bekerja melayani sesuai talenta. Temukan talenta kita, temukan kesukaan kita, sehingga apapun yang kita kerjakan itu kita happy loh. Ketika Tuhan kasih kita misalkan kepercayaan untuk share firman ini happy. Ketika Tuhan kasih talenta untuk apa nih misalnya, untuk jadi usher, happy ngerjainnya. Shalom, hai, sibuk, luar biasa, senang dari hati ngerjainnya. Apapun yang kita kerjain dari hati, dari roh, dari jiwa kita, itu pasti mendarat di hati juga Bapak Ibu. Dan itu akan mengubahkan, percayalah. Makanya kita mesti kerja melayani sesuai talenta. Jadi orang yang setia, setiap perkara kecil, dikasih hal yang kecil, kerjakan dengan setia. Bapak Ibu jangan pernah takut kehilangan apapun. Firman berkata seperti ini, apapun yang tidak dianugerahkan Tuhan sama kita, ya nggak akan dianugerahkan. Setalenta, seberbakat apapun kita, kalau memang belum waktunya ada di tangan kita, ya nggak akan nyampe ke tangan kita. Tapi kalau sudah memang Tuhan tetapkan ada di tangan kita ini, mau ditutup pintunya bolak-balik sama manusia, sama situasi, sama apapun, itu akan sampai ke tangan kita. Jadi orang itu ya sudah, lewati saja. Hari ini apa tanggung jawab kita, kerjakan saja. Rezeki nggak akan kemana, kita tuh jangan sampai kalah loh sama saudara kita yang beberapa meter dari sini, beberapa ratus meter dari sini, yang 5 waktu sembahyang. Mereka punya prinsip bahwa rezeki itu ada waktunya. Rezeki itu istilah mereka qadarullah, itu artinya gini, destiny sebenarnya kalau saya bilang, takdirnya Tuhan. Bagian kita kerjakan aja. Kalau sudah ada waktunya, ketika kita pernah ya Bu, ibadah di rumah-rumah ya wes dikerjakan aja lah. Mau maksa harus di sini, gak mau, harus tempatnya besar. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dikelilingi tempat ini, ngalang-ngalang Yosua sampai 23 kali, Yosua aja 13 kali gitu ya. Ya nggak akan, memang belum waktunya. Tapi kalau memang sudah waktunya, bahkan nggak kita usahakan pun dapat tuh tempatnya, dapat tuh rezekinya, dapat tuh berkatnya. Jadi orang setia aja. Jadi orang kalau misalkan disuruh sama atasan, yang masih sekolah ini disuruh mama papa, kerjakan dengan happy. Jangan masih ada yang masih ada yang lain, aku terus giliran yang kerjaan gak enak, aku lagi. Bersyukur Bapak Ibu kalau kita yang disuruh. Kalau kita yang disuruh untuk kerjakan hal yang orang lain gak mau kerjakan, bersyukur. Itu mesbah Bapak Ibu, itu mesbah. Kalau sampai kita harus capek, harus keroan, harus masuk angin untuk kerjakan, itu bersyukur. Itu mesbah, terlalu murah lah harganya untuk sebuah lawatan besar. Amsal 10 ayat 26 ya bilang seperti itu. Dan yuk jadi orang jangan suka menjelek-jelekkan. Gak boleh Bapak Ibu. Nih kita masih kerja di perusahaan A, tapi kita jelek-jelekin perusahaan A, tapi gak keluar dari perusahaan A, lah itu kocak. Maaf ya. Mudah-mudahan saya yakin gak ada seperti itu di sini ya. Jadi dikit-dikit, iya di sini makanannya kayak nasi aking, kayak penjara. Padahal makanannya ya nggak kayak penjara. Sukanya membesar-besarkan Bapak Ibu. Iya atasan saya begitu, iya gembala saya begitu, iya begini begitu, iya pengerjanya begini begitu. Loh tapi masih di sini. Ya maaf ya. maaf.
Cuma maksud saya, jangan, yuk belajar hineni gitu loh. Belajar mengabdi, belajar kehambaan Bapak Ibu. Saya ngerti gak gampang. Tapi semakin kita tuh menghamba, mengabdi, saya menyaksikan gak akan kekurangan berkah. Limpah Bapak Ibu. Saya gak cuma ngomong uang, sukacita, damai, bukan tanpa masalah. Ya, oke. Terus jadi orang yang hidup dalam kebenaran dan bisa dipercaya. Oke, ini tips mengumpulkan. Sekarang kita ke membelanjakan. Next, cara menggunakan berkat. Oke, nah ini ya. Ini sekarang soal boros berboros. 1, uang itu dipakai untuk apa? Hal pokok, ya. 2, untuk kesenangan. 3, untuk investasi atau tabungan. 4, untuk nabur. Next, kita lihat. Pokok. Apa itu pokok? Pokok itu tas Hermes. Pokok itu baju merek Chanel. Atau yang penting bajunya bisa dipakai, aurat nggak kemana-mana. Apa pokok itu? Pokok itu sebenarnya kan sandang. Yang penting baju itu bisa dipakai, layak. Tuhan tuh nggak suka loh kita baju bolong-bolong. Percayalah. Saya udah pernah ditegur Tuhan dengan cara ditegur penjual bawang merah dan bawang putih di pasar family karena baju saya bolong-bolong dan bercak-bercak. Artinya apa? Saya ngerti banget, saya tangkap. Tuhan tuh nggak suka kok kita tuh combang-combang, nggak suka Bapak Ibu. Percayalah, jangan curiga sama Tuhan. Kalau gitu Tuhan sukanya bajuku gembel ya, banyak lumpurnya di sana sini. Enggak, Tuhan tuh nggak begitu. Tuhan nggak begitu. Tuhan seneng kok lihat anak-anaknya tuh happy. Nah, bicara kebutuhan pokok, itu kalau buat saya adalah ya kita punya baju yang layak gitu ya, yang nggak kurang bahan gitu kan. Terus kita makan dengan cukup. Pangan itu apa? Stick, holy cow, jangan sampai holy wings ya. Kalau kata Mbak Mesya holy wings salah. Holy cow atau apa? Atau ya sudah telur, nugget, nasi anget gitu ya, nasi goreng, tempe orek. Itu kan pangan yang pokok. Sehat loh makan seperti itu. Saya harus buang kiwi gold. Enggak, durian, apa blackthorn. Waduh, enggak. Ya kalau memang Tuhan masih percayakannya, misalkan apa? Duku. Apa Bu? Papaya. Papaya itu kenyang loh. Sampai sekulit-kulitnya itu kalau orang kanker dimakan. Dulu ibu saya gitu, wih luar biasa ya. Kulitnya dimakan, bijinya juga dimakan. Nah, boleh dicoba silakan ya. Terus papan. Yang penting kita tuh dikasih Tuhan rumah yang layak ya. Harus sofanya merek apa, saya nggak ngerti ya dunia persofaan ya Bapak Ibu. Untuk kasurnya harus merek apa? Saya juga nggak ngerti merek gitu ya. Pokoknya, perabotnya harus dari kayu aras Libanon. Enggak Bapak Ibu, nggak usah. Yang penting tuh kalau dibuka nggak jatuh semua barang-barang gitu ya. Yang penting bisa rapi gitu kan. Itu papan. Dan pendidikan anak. Pendidikan anak itu buat saya pokok. Jadi kalau pendidikan anak aja nggak bisa, ayo kita terus koreksi diri juga. Nah, itu pendidikan anak dan caranya itu macam-macam. Caranya Tuhan untuk memenuhi pendidikan anak itu bisa macam-macam. Bisa dari hasil misalkan yang memang lewat kita, bisa dari orang lain tuh nggak ada masalah. Ya berikutnya, transport beribadah ini buat saya 5 ini yang pokok Bapak Ibu. Karena kalau sampai kita itu ke gereja aja bingung naik apa Bapak Ibu, itu kita juga harus tanya Tuhan, koreksi. Tanya sama Tuhan apa yang salah, saya harus seperti apa. Kadang-kadang Tuhan memang izinkan. Ini nyata, saya tahu orangnya, fisiknya ada. Maksudnya ini bukan boneka atau bukan mitos gitu ya, bukan apa cerita dongeng. Ada orang yang hari itu dia memang sangat nggak punya Bapak Ibu. Terus tapi
dia tuh bisanya ngontrak memang agak jauh dari gerejanya. Nah, gerejanya ini kebetulan ya sama kayak kita gini, ada ibadah beberapa kali dalam seminggu. Bapak Ibu boleh percaya boleh enggak, dia jalan dari Cikunir tiap kali ibadah. Cikunir itu tahu ya, Cikunir itu yang Pondok Gede hampir ke Bekasi lah ya. Dari Cikunir jalan kaki sekeluarga ke Narofong Bapak Ibu. Itu nyata beneran itu. Dan itu nggak lama Bapak Ibu, setelah itu mereka diberkati sama Tuhan. Amin. Jadi maksudnya gini, oke, mungkin kadang-kadang kita tuh rasa kurang untuk apa pendidikan anak, kita rasa kurang untuk beribadah. Tapi sekali lagi, apa yang Tuhan taruhkan, oke ya sudah sementara jalan kaki, pilih jalan kaki nggak apa-apa. Nanti ada waktunya Tuhan akan cukupkan. Tapi kita juga nggak boleh tutup mata. Maksudnya gini, kita juga harus koreksi diri terus di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya benahi di hadapan-Mu? Saya mesti seperti apa, gitu ya? Oke? Nah, berikutnya ini ayatnya Matius 6 ayat 26. Pandang burung-burung di langit. Nggak nabur, nggak nuai, nggak ngumpulin berkat di lumbung, tapi diberi makan. Jadi ini bicara tentang kebutuhan pokok, ya. Percayalah bahwa Tuhan mencukupkan, pasti Tuhan mencukupkan. Tiap hari Bapak Ibu ketika kita berdoa tuh enggak. Makanya ada ayat di pastori aja tiap hari doa Bapak kami ya Bu ya. Nah, kenapa? Tuhan berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Jangan menganggap itu doa biasa loh. Itu powerful loh Bapak Ibu. Pada hari ini Tuhan kasih. Apapun bahkan saat sebenarnya rasanya nggak mungkin. Rekening udah sangat tipis, udah nol. Tapi itu mengingatkan kita bahwa bagi Tuhan kebutuhan pokok itu hal yang terlalu kecil Bapak Ibu. Berilah kami makanan pada hari ini. Next. Nah, kesenangan. Ini dia. Ini apapun yang nggak pokok, ya. Contoh. Nih, jajan di luar. Oh, nggak boleh ya? Boleh dong, nggak apa-apa. Tapi kita harus sesuaikan sama pendapatan kita Bapak Ibu. Dan jangan tiap hari juga gitu ya. Walaupun nih gajinya kita 1 miliar, ada yang sudah 1 miliar, boleh angkat tangan. Kalau ini boleh angkat tangan, nggak apa-apa. Nanti saya kejar perpuluhan. Enggak bohong. Enggak bercanda. Jadi maksudnya gini, bukan berarti walaupun gaji udah 1 miliar, pendapatan 1 miliar, tiap hari makan di luar, enggak begitu Bapak Ibu. Jadi apapun yang enggak pokok, kadang-kadang kita tuh gini loh, jajan di luar. Terus saya kok masih percaya ya sampai hari ini, bagaimanapun masak sendiri sama makan di luar tuh lebih murah masak sendiri ya. Kan nggak ngerti deh. Apa saya memang kalkulasi zaman tahun 45 gitu ya. Tapi kayaknya gitu sih, perasaan ya, kayaknya gitu. Menurut Bu Maria bagaimana? Bener ya? Oke. Nah, terus apa? Liburan. Liburan boleh nggak? Boleh dong, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi harus disesuaikan. Boleh nggak sekali-kali saya pingin nih Tuhan kasih berkat beli misalkan baju agak mahal sedikit, nggak apa-apa Bapak Ibu. Sekali-sekali, tapi tetap disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, ini masalahnya yang mengerikan ini ya. Kadang-kadang kita itu kita pakai kesenangan, tapi yang pokok aja belum bisa. Ngeri Bapak Ibu. Kita beli token listrik aja empot-empotan. Saya minta maaf, tapi mungkin ini kadang fenomena bukan di sini, tempat lain. Kita beli token listrik aja setengah mati, tapi kita bisa jalan-jalan. Tolong ya. Gak bisa begitu Bapak Ibu. Ada waktunya, percayalah. Sekali lagi saya mau bilang, Tuhan tuh seneng kok kalau kita happy. Benar, Tuhan tuh seneng banget kalau kita happy. Tapi yuk kita bisa jadi orang yang dipercaya sama Tuhan. Kita beli barang, pilih mahal, ya, atau sedikit lebih mahal, padahal yang murah masih ada. Tapi kita nyekolahin anak bingung. Kita contoh nih misalnya ya, ini sekian ini poin ini memang agak-agak mengerikan ya Bapak Ibu ya. Kita
kita bisa saya nih. Ini ada ayatnya nih soalnya ya. Tidak membelanjakan untuk kesia-siaan. Tetapi siapa mengajar barang sia-sia tidak berakal budi ya. Siapa yang pernah misalkan ya jalan nih ke Borobudur, nemu daster Bapak Ibu, lucu banget. Warnanya merah, kuning, hijau, 12 warna, spektrum warna ada semua, hitam, putih semua. Lucu. Yang satu mau buat saya, yang satu buat anakku, yang satu bukan buat bapaknya ya, yang satu buat tetanggaku. Jadi 12 dibeli semua. Kenyataannya kita lupa ngasih ke tetangga. Kenyataannya kita lupa yang dipakai yang warna merah, terus yang hitam nangkring nggak tahu di bawah sudah ada di pojok. Hati-hati Bapak, itu namanya boros, nggak boleh. Itu saya ya Pak Bin ya harus bertobat. Jadi itu namanya nih, kalau orang bilang keinginan mata, keinginan daging, itu keinginan mata Bapak Ibu. Saya lagi nih ya. Contoh, saya tuh seneng banget kalau meja makan penuh dengan makanan. Oh itu saya banget. Yang makan cuma berempat. Tapi seneng banget saya. Ada nasi ini, ada sop ini, ada apa gitu ya. Kayak yang makan satu kampung Bapak Ibu. Padahal yang nggak ada acara apa-apa gitu di rumah tuh saya senang. Ujungnya apa? Diangetin terus sampai sop berubah jadi gudeg Bapak Ibu, karena diangetin terus gitu ya. Nah, jadi nggak boleh bertobat ya, nggak boleh seperti itu. Jadi ayo belanjakan untuk hal yang jangan sia-sia Bapak Ibu. Karena kalau kita belanjakan untuk jangan sampai ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu itu punya barang yang Bapak Ibu juga sekian tahun kemudian ternyata aku punya baju ini toh. Baunya udah bau debu Bapak Ibu, udah bingung kita mau ngasih ke orang yang nggak punya aja lo sungkan Bapak Ibu. Karena saking sudah jeleknya, sudah lembab, udah gak karuan. Jangan sampai tolak dalam nama Tuhan Yesus ya. Kita semua bertobat ya, amin. Mudah-mudahan cuma saya yang seperti itu ya, di sini nggak ada, amin. Nah, terus berikutnya motivasi hati itu mesti benar. Jadi jangan karena gini loh, jangan karena biar kelihatan keren, jangan sampai seperti itu. Supaya kelihatan wow, enggak, jangan sampai. Kalau kita beli baju mahal itu bukan karena supaya kelihatan keren, enggak. Yes, memang karena enak, karena memang mungkin ada berkat Tuhan. Tapi juga jangan setiap hari beli baju mahal, jangan setiap minggu beli baju mahal. Bapak Ibu, kita tuh mesti sungkan loh sama Tuhan. Masa kalau kita jalan kita lihat, ya ampun, Iran sama Israel lagi perang gitu ya. Kita lihat Bangladesh, kita lihat Pakistan, banyak orang nggak kenal Tuhan. Masa sih nggak ada perasaan sungkan di hati kita setiap kali COD terus barang-barang. Malu loh ya sama Tuhan ya. Masa mikirin kesenangan diri kita terus. Motivasi hati, siapa memewahkan pintunya itu mencari kehancuran. Artinya apa? Jangan membeli sesuatu supaya kelihatan keren. Semua liburan kemana? Aku nggak mau kalah, aku juga harus liburan. Nggak usah Bapak Ibu, nggak usah. Harga diri kita tidak ditentukan oleh apa yang orang nilai tentang kita Bapak Ibu. Tapi gimana kita di hadapan kerajaan surga Bapak Ibu? Bapak Ibu, rumah nggak usah malu. Kalau mungkin rumahnya masih yang keren, nggak yang gimana. Kalau memang hari ini masih dipercayakan seperti itu, why not? Nggak masalah Bapak Ibu. Nilai diri kita tidak ditentukan, nilai diri saya, nilai dari Bapak Ibu tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita kok. Ya, next. Oke, investasi menabung ya. Nah, tabungan bisa macam-macam, bank, deposito, saham. Ayo Bapak Ibu, saya sarankan, kecuali kebutuhan pokoknya masih potong-potong nggak apa-apa, nggak nabung. Tapi kalau kebutuhan pokoknya saja sudah bisa terlewati, jangan lari ke kesenangan dulu, lari ke nabung. Saya bersyukur punya seorang suami yang sangat money saver Bapak Ibu. Benar, saya akui, luar biasa. Dia sangat pintar kelola uang. Tapi kami bukannya nggak bersenang-senang, kami juga ya menurut saya ya mungkin menurut saya enggak ya, tapi ya sudah nggak apa-apa, memang itu ya memang begitu kami gitu ya. Buat saya bersenang-senang, saya cukup bersenang-senang, saya cukup happy dengan hidup saya gitu.
Jadi kita mesti punya saving ya. Next. Oh ya Bapak Ibu, apalagi yang mama-mama ya, yang nggak kerja, belajar dikit-dikit main saham ya Bapak Ibu ya. Gunakan kepekaan. Gunakan kepekaannya dari Tuhan. Ini kan Bapak Ibu kan dikarunia kepekaan sama Tuhan kan. Gunakan kepekaan, yuk belajar pelan-pelan gitu ya. Tanya Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang nggak bisa, kowe ora pinter, kok malah boncos gitu ya, nanti malah boncos, ya nggak usah macam-macam. Oke, next. Amsal 27 ayat 24 sampai 27 ya, saya akan baca. Karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Jadi kita ini nggak ngerti loh Bapak Ibu ke depan akan seperti apa. Mana kegelapan, mana nuklir, malah nantang kadang kita itu ya. Kok malah seharusnya kan seneng ya. Resesinya nggak datang-datang ya puji Tuhan toh ya. Ini malah nantang ada kita ya. Mana katanya bernubuat, mana nggak ada. Ya puji Tuhan kalau nggak ada. Tapi intinya kita nggak ngerti dengan pasti masa depan seperti apa. Jadi artinya yuk berjaga-jaga. Nabunglah jadi orang gitu ya. Jangan semuanya dibelanjakan. Kalau sudah cukup, yang pokok masih ada sisa, sisih-sisihkan Bapak Ibu ya. Macam-macam bentuknya. Next. Menabur. Sekali lagi, kenapa tetap ada poin ini? Karena buat saya dan firman berkata bahwa kita nggak bisa lepaskan antara kalau kita mau mengumpulkan itu memang kita mesti nabur Bapak Ibu. Jadi ayat itu memang saling melengkapi. Kan firman berkata gini, ada orang yang menyebar harta tapi buat orang-orang yang memerlukan, buat pekerjaan penginjilan, dan dia tambah kaya. Mana buktinya? Ya praktek Bapak Ibu, nggak bisa. Saya bisa koar-koar cerita apapun, saya bisa cerita pengalaman orang, bisa cerita pengalaman pribadi, bisa cerita pengalaman gereja, apapun bisa. Tapi itu nggak akan Bapak Ibu, gitu, sampai ngalamin sendiri. Praktek Bapak Ibu. Jadi ketika kita nyebar harta, maka itu kita pasti akan semakin berkelimpahan. Tapi kalau kita nahan, semuanya kita pakai buat nabung, semuanya kita pakai buat aset, buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, buat supaya anak kita nanti sekolahnya enak, buat kesehatan, pokoknya buat saya, keluarga saya, keluarga saya. Percayalah someday itu akan jadi ngengat dan karat. Tunggu waktu saja Bapak Ibu. Tunggu waktu saja. Itu akan jadi ngengat dan karat. Itu nggak akan menambah kebahagiaan dalam hidup kita. Terlihat punya, tapi nggak sukacita. Terlihat ada, tapi nggak bahagia Bapak Ibu. Dan bukan itu yang dibikin sama Tuhan. Jadi kumpulkan bagi kita, bagimu, bagi saya, bagi Sari. Ya kita baca aja ya, kelihatan kan ya. Satu, ganti aja nama kamu itu jadi nama kita semua. Yuk 1, 2, 3. Janganlah Sari mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagi Sari harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartanya Sari berada, di situ juga hatinya Sari berada. Amin. Amin. Kalau kita pengen merasakan hati Tuhan, jangan pelit dengan harta kita untuk kita taruh di bank surga Bapak Ibu. Jangan pelit. Kita sering kali berdoa, Tuhan aku mau hatimu, beri aku hatimu, beri aku hatimu. Jangan pelit dengan diri kita, jangan pelit dengan segala apa yang Tuhan kasih. Waktu, tenaga, uang, kasih buat surga. Kasih. Dan ngengat dan karat tidak bisa merusakkan. Next. Menabur untuk apa? Penginjilan orang miskin. Next. Dan ini, hati-hati dengan motivasi. Jangan lakukan karena ingin dipuji. Bahkan jangan lakukan, enak gak sih dipuji Pak Rofik?
Wow, hebat. Enak nggak dipuji Bu Hilda? Enak nggak? Ayo jujur. Enak dong. Enak lah. Siapa yang bilang nggak enak dipuji? Enak dipuji. Tapi matikan yang seperti ini Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita lakukan ini hanya supaya dilihat orang, kadang kita ini kurang pintar Pak ya. Kita lebih milih pujian yang ya paling berasanya pujian berapa hari sih Bapak Ibu? Berbunga-bunganya cuma 2 hari kok, nggak lebih kok, 2 hari 3 hari. Tapi kalau upah dari surga, aduh, Tuhan nendang keliru, nendang kerikil emas turun aja udah gitu ya. Ini hanya perumpamaan, Nggak harus saya bilang, berarti harus uang, enggak. Kadang kita tapi mikirnya itu upah yang dari manusia, tepukan tangan manusia. Hati-hati dengan motivasi. Sekali lagi, kadang-kadang kita nabur apa? Kita aja empot-empotan di kebutuhan pokok Bapak Ibu, tapi kita maksa untuk menabur. Kita sudah nol nih di kebutuhan pokok, udah nggak ada lagi, tapi kita maksa untuk menabur. Menaburnya apa lagi? Supaya orang lain lihat, tuh jangan stop Bapak Ibu. Benar, jangan merusak diri kita sendiri, jangan merusak keluarga kita sendiri. Jangan. Ya udah, nanti ada waktunya kok. Ketika Tuhan berkati, mulai percayakan banyak. Ya nggak harus sampai banyak sampai ke langit ke-7 gitu ya. Nanti kita bisa atur, kita bisa mulai tabur. Ya, oke. Terakhir, next, tanya Tuhan ya. Nabur berapa? Kesenangan berapa gitu? Nabung berapa? Tanya Tuhan. Saya nggak punya rumusnya Bapak Ibu. Tanya Tuhan aja. Tapi yang pasti buat saya, menurut saya, malu sih ya. Kalau kesenangan lebih gede dari nabur, agak malu sih sebenarnya. Karena kayaknya nggak begitu. Rasanya harusnya menabur itu lebih besar daripada kesenangan, kalau menurut saya. Gitu ya. Kayaknya juga contoh di Alkitab sih seperti itu. Ya, oke. Tapi intinya tanya Tuhan. Kalau kita melakukan semua dengan ketepatan, itu semua akan ajaib Bapak Ibu ya. Next. Terus, dan ini terakhir, kalau kita itu bisa dipercaya, Tuhan pasti akan percayakan banyak Bapak Ibu. Ya, kita kasih makan orang pada waktunya. Kasih makan tuh, bukan berarti harus kasih makan gitu ya. Ini nasi bungkus, enggak harus begitu. Tapi kasih makan adalah hidup kita bisa dimakan buat orang lain. Hidup kita bisa dimakan buat orang lain. Ya, orang lain bisa makan yang enak dari hidup kita. Tuhan pasti percayakan banyak Bapak Ibu. Kenapa sih? Bapak Ibu pernah bertanya nggak? Kenapa ya orang kalau jadi misalkan hamba Tuhan, gembala gitu ya, kok talentanya banyak, kok karunianya banyak? Kenapa? Karena hidupnya dimakan buat orang lain Bapak Ibu. Tapi bukan berarti nunggu jadi, ya kan nggak semua orang jadi gembala ya Bapak Ibu ya. Nah jadi nggak usah tunggu jadi gembala, nggak apa-apa. Sampai mati panggilan saya pun bukan gembala, nggak masalah. Tapi hidup saya harus bisa dimakan buat banyak orang. Amin. Amin. Buah saya harus banyak. Buah saya harus melimpah-limpah. Buah Bapak Ibu semua harus melimpah-limpah. Harus bisa dimakan sama banyak orang. Amin. Amin ya. Jadi sekali lagi kita harus jadikan Tuhan yang terutama ya Bapak Ibu ya. Kalau menabur itu yang sampai apa sih? Orang suka nanya ya, menabur itu sampai apa? Menabur itu kalau bisa ya sampai yang kita rasa itu korban Bapak Ibu. Rasa sakit, rasa nggak enak. Bapak Ibu kalau mau ngalami di dalam Tuhan, Tuhan percayakan urapan, Tuhan percayakan otoritas. Yuk, mulai naik ke level di mana ketika kita menunjukkan sesuatu di hadapan Tuhan itu yang ada sakit, yang ada kita tahu kok, kita ngerti kok, ini korban, ini sakit, gitu ya, gitu. Nah, nanti kalau kita udah begitu, kita akan belajar untuk ngandalin Tuhan. Kadang-kadang memang pernah mungkin sampai tabungan nipis, oke, nggak apa-apa. Tuhan kembalikan nanti Bapak Ibu. Intinya ketepatan nanya Tuhan. Nanti Tuhan itu akan benar-benar. Ini ayat berikutnya terakhir, saya suka next. Nah ini pada waktu itu terang akan mereka seperti fajar, luka akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depan, kemuliaan Tuhan barisan belakang. Amin. Ini janji Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau kita benar-benar jadi you are the love of my life, Tuhan itu cinta di hidup kita.
You are the hope that I cling to. Tuhan, Engkau harapan mataku bersandar. You mean more than this world to me. Engkau berarti. Engkau lebih dari semua kekayaan apapun. Tuhan segalanya. Amin. Yuk kita berdiri, kita nyanyi lagu yang pertama tadi. Menyanyimu bagian yang terbaik. Amin. Tuhan. Mari resapi lagu ini sekali lagi Bapak Ibu. Dia harta yang terutama. Sampai kita nggak terikat lagi sama duit Bapak Ibu. Ketika Tuhan bilang, kasih ke hambaku itu, kasih ke orang itu, kasih buat pekerjaan ini, kasih buat itu, kasih waktumu. Kita kasih dengan sukacita. Ini mezbah, ini sebuah kehormatan dan bukan beban. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling memilihmu bagian yang terbaik, selamanya akan terganti. Ketika kami dalam kesulitan ekonomi, kalau kami mengandalkan manusia Tuhan, kami bergerak mencari di hadapan-Mu Tuhan. Tolong hati kami ya Bapa. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Amin. Dan harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Bapak Ibu, saya nggak terlalu kenal masing-masing dengan segala kesulitannya. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang ngerasa, kok aku bertahun-tahun kayak agak susah dalam hal ekonomi, saya nggak akan melek Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh angkat tangan. Bapak Ibu boleh angkat tangan. Yang lain nggak boleh ada yang lihat-lihat ya. Tuhan, Tuhan, mungkin ini sudah jadi doamu bertahun-tahun. Kau merasa kenapa orang lain diberkati,
pagi hari ini, Tuhan, Kau berbicara di hati setiap kami. Hamba berdoa ya Bapa, kami mengangkat tangan bersama-sama di hadapan-Mu Tuhan. Kami memintakan ya Bapa, supaya langit lembaga di atas kami ya Tuhan diruntuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap apapun akar yang bukan daripada Tuhan, setiap benih yang tidak baik ya Bapa, yang menghalangi setiap berkat Tuhan, kami cabut pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap benih kepahitan ya Bapa, yang membuat kami tidak bisa tumbuh besar di hadapan-Mu Tuhan, kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Bapa, setiap selubung hitam yang ada di tengah-tengah, setiap menghalang hitam yang ditaruh di sekitar kami oleh iblis ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus didobrak oleh bala tentara surga, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Syakarabadalama ya syakaralama. Dan mari angkat tangan kami, angkat tangan semuanya Bapak Ibu. Mari minta sama Tuhan kemampuan untuk mengelola, kemampuan untuk tidak boros, kemampuan untuk menabur banyak, untuk mengejar Tuhan, untuk orang miskin, kemampuan untuk menabung, kemampuan untuk memberi yang terbaik bagi kerajaan Allah dengan ketepatan, sehingga kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu, sehingga fajar menjadi terang yang berkah di dalam hidupmu. Engkau tidak kekurangan segala hal yang baik di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Segala pola pikir yang bodoh, segala pola pikir yang bodoh dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sakaraba, 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 sakaraba ya sakaraba ya se. Dalam nama Tuhan Yesus, sakaraba ya sakaraba ya sa, sakaraba ya se. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mematahkan setiap kutuk kemiskinan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap suku apapun yang dikatakan miskin, apapun itu juga dalam nama Tuhan Yesus, kami gantikan di hadapan-Mu. Kami orang yang dilimpahi oleh Tuhan dengan segala hal yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak akan berhutang, kami akan memberikan pinjaman. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan Kau mementeraikan semuanya ya Bapa. Kau yang mementeraikan semuanya ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan biarkan apa